Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa syahadatu lillahi wa la syarika lahu rabbul arsyil azim alladzi ilaihi turja'un. Summa antum la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratil azizil hakim linafuza wa dunya wa yawmiddin. Wassalawatullah wassalamu ala hayyil nabiyil karim sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fi din rahimakumullah. Kita sekarang ini di seantero dunia kaum muslimin itu ada minoritas, ada mayoritas, tapi di mana-mana ada. Kalau orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun, seperti kita ketahui. Lalu tanda ikhwah itu kalau gampang mengislah maka ikhwatun fa'aslihu. Kalau susah saling islah itu ukhuwahnya kurang, maka ayatnya ikhwatun fa'aslihu. Itu karena tidak mungkin Allah menyusun kalimat itu sembarangan. Ya, ternyata di kehidupan dunia dari semenjak khalifah yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib, rupanya itu rusak, sehingga perang antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi. Jadi Khalifah Ali memerangi Khalifah Muawiyah, padahal sama-sama sahabat Nabi, sama-sama syahadatain. Dan kita kalau menuduh Muawiyah itu syahadatnya nggak beres, mungkin kita sendiri masing-masing merasa kalau kita bandingkan syahadat kita dengan syahadat beliau itu barangkali antara langit dan sumur kali. Saking hebatnya Muawiyah, tapi diperangi sama Khalifah. Bukan masalah ilmu. Sekarang ini ilmu sudah banyak sekali, tapi umat Islam hancur. Mesir itu pelajar ilmunya sudah 1000 tahun lebih umur sekolahnya. Al-Azhar namanya itu, sudah 1000 tahun lebih. Setiap yang tamat, entah disebut tamat sebelum hafal Quran 30 juz, sebelum jadi ahli fikih, ahli tauhid. Tapi orang mau menegakkan syariat Islam di situ dibunuh, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Buddha. Dibunuh oleh haji yang pernah pergi ke Mekah itu 7 tahun itu. Bukan mau merampok Hasan al-Banna itu, Said Qutb itu. Mau menegakkan syariat, dibunuh. Al-Azhar itu nonton. Yang tamat-tamat sudah 1000 tahun, kalau satu orang setahun 1000 orang diam semua. Di Indonesia, kembali ke Indonesia, dulu Muhammadiyah satu pondoknya, sekarang ratusan. NU satu pondok, sekarang ratusan. Al-Irsad satu pondok, sekarang ratusan. Tambah rusak Islam hari ini daripada 50 tahun yang lewat. Ada apa itu? Ini kenyataan, tidak bisa dibantah-bantah, kenyataannya gitu. Hukum penguasa lebih kita taati daripada hukum Allah dan Rasul. Jadi saya bilang sama tentara pusat itu, sama polisi juga, baik dari pusat maupun di daerah, kalau Indonesia ini mau bersatu dengan kesadaran, harus diubah itu sistem hidup ini, sistem demokrasi itu diubah dengan sistem khilafah. Kalau mau bersatu dengan sadar. Sudah saya kasih tahu tentara pusat, tentara polisi pusat, sudah saya kasih tahu. Kita tidak bisa akidah yang ada ini kita tutup-tutup sehingga tidak jelas. Kalau sahabat dulu begitu syahadat jelas. Seorang budak saya Qul Wahad dipukul, dipetuk Allah Wahad, tidak ada mundur-mundurnya. Itu pembawa akidah itu nyawanya sabung untuk akidahnya. Memang dari dulu begitu. Nah, jadi begitu saya kasih tahu, saya bilang contoh, orang penjajah menjajah negeri kita ini
dengan aturan penguasa-penguasa penjajah itu. Dengan sistem demokrasinya dia, kalian bebas hidup, pokoknya jangan menentang aturan penguasa. Tapi karena dia orang asing, kita perangi, nyawa kita sambung sampai kita merdeka. Begitu beralih kepada bangsa kita sendiri, tetap juga sistem itu, aturan KUHP itu kita tidak terasa dijajah lagi. Sehingga kita mau mempraktekkan hukum Allah yang Maha Kuasa kalah dengan hukum penguasa. Hukum penguasa kita taati untuk tidak mempraktikkan hukum yang Maha Kuasa. Terus kita bilang Allahu Akbar sholat subuhnya. Berapa dia bilang penguasa Akbar, penguasa Akbar, penguasa Akbar. Kan baru jujur. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aturan penguasa manusia lebih kita taati daripada aturan yang Maha Kuasa. Yang bertanggung jawab siapa? Yang harus ngomong seperti itu siapa? Apa orang kafir kita suruh? Kayak orang kafir tolong tegakkan hukum Allah di negeri ini. Kata orang kafir bilang ya kami bukan orang Islam. Lah kitanya juga dia. Apakah kita tidak tergoda, tidak terganggu rasa tanggung jawab kita terhadap din ini? Siapa yang harus mewakili tanggung jawab ini? Sampai saya kasih contoh sama tentara sama polisi itu, kalau hukum penjajah ini taat sama aturan bapak-bapak itu, contoh maling, kalau kata Allah potong tangannya. Kalau kata bapak-bapak penguasa di sini sistem demokrasi itu, kalau ada maling korupsi jangan dipotong tangannya, dikasih makan pre bertahun-tahun, suruh istirahat, listrik tidak bayar, gizi makanan dijamin, kalau sakit diobati tanpa bayar, kos-kosan gratis kalau orang jahat. Itu sistem demokrasi. Jadi kalau ada pezina, kalau kuyang sama gadis, nggak usah dipecut. Kalau sama setuju tidak apa-apa, tidak dituntut. Akhirnya timbullah, akhirnya rusak keturunan manusia. Akhirnya manusia yang tadinya lembut sebagai wanita terpaksa menjadi kejam, dibunuh anaknya, aborsi dan macam-macam. Kalau dituntut zina, hasilnya kasih makan pre, dijamin gizinya 3 hari sekali. Terus sudah itu makan pre, kalau mau dibesuk boleh besuk, listrik dibayarin, kamar nggak usah kos-kosan. Ini demokrasi. Kalau Islam saya bilang potong tangannya maling. Baru KPK bilang begini, kepada bapak-bapak yang terhormat, mantan bupati, mantan gubernur atau mantan menteri, saya bilang, pokoknya mantan itulah, telah dipotong tangannya. Pergi ke Amerika, saya bilang, oh itu mantan yang keluar di YouTube kemarin. Ke Jepang, kata orang Jepang, itu mantan yang keluar di YouTube kemarin. Sampai ke Jakarta, balik kampung, apa kabar Pak mantan? Ya ini sudah hilang tangannya. Lalu KPK bilang, kepada bangsa Indonesia, apabila ada kesempatan maling, yang paling tingginya tingkat korupsi, mulai besok dipersilakan. Mikir orang, rugi nggak orang Kristen? Untung. Rugi nggak orang Buddha? Untung. Kambing kerbaunya untung, karena ditarik oleh maling, tidak ditarik oleh maling untuk dibunuh, ditarik oleh yang punya untuk dikasih rumput atau dimanfaatkan. Tidak ada yang rugi, untung semua rakyat. Yang rugi itu cuma penjahat. Kalau sistem demokrasi rugi semua rakyat, ratusan juta dirampok sama dia, dirampok sama orang kurang ajar tuh, mantan itu sudah dikorupsi miliaran, sudah gitu ketangkap. Kasih makan pre 3 hari sekali, 3 kali sehari, gizinya dijaga, kalau tempat tidurnya aman, tidak akan ada yang ganggu. Besuk boleh, goyang-goyang kaki di penjara itu. Itulah hukumannya. Dipotong lagi tahanannya. Sudah sakit, jangan dibayar sakit, disediain dokter. Ini orang goblok dan tolol. Yang untung siapa? Cuma penjahat. Rakyat sekian ratus juta rugi. Terus saya bilang, KPK ngomong, awas, siapa yang ketahuan
tangkap mata, korupsi, tangkap tangan, korupsi akan dihukum berat. Kalau yang ngomong juga korupsi juga. Apa ini mempertahankan seperti ini? Bapak bantah. Saya bilang kalau tentara sama polisi, jangan saya dibiarin salah. Bapak bantah. Sebab saya jangan sampai salah. Iya ya, baru dengar Pak Ustaz. Itu jawabnya. Lah ini, terus kita mau apa ini? Kita minta diridhoi Allah, kita ridho dengan aturan penguasa yang tidak memakai hukum Allah. Mana ridho Allah? Maka kata Rasulullah itu awal yang diperiksa nanti akhirnya sholat tok. Kalau sholatnya beres semuanya. Karena sholat itu Allah Akbar, goblok bohong. Udah. Puasa akbar kok. Seluruh dunia. Sampai di Mekah itu. Awas corona. Orang mati karena corona. Mana imannya? Mati itu karena corona. Mau corona ya mati kalau ajal tiba. Awas jangan dekat. Libur dulu sholatnya. Tak. Saya bilang kalau saya ada di Mekah itu, saya tempeleng imam itu. Kurang ajar. Perintah orang ditakuti, takut mati gitu. Nanti mati juga. Tak maju, tak mundur. Katanya baca ayat tok. Nah itu. Maka saya bilang sama tentara, sama polisi itu, kalau mau bicara corona di masjid khilafah ini, kalau nggak sampai siap mati, jangan datang sini. Tapi hari ini nggak ada yang datang. Walaupun masjid tetangganya disuruh jarang dijaga supaya pakai masker. Dia bilang kalau sampai nggak siap mati, jangan datang sini ngatur. Kami sudah diatur oleh Allah Rasulnya bagaimana sholat. Sopnya lurus, rapat. Kalau Anda mau bilang suruh jarang, Anda harus siap mati. Kalau enggak, saya yang mati atau kamu yang mati. Mati. Pikir. Sampai sekarang nggak ada yang datang satupun. Kepengecutan umat Islam itu keterlaluan. Masa seperti itu? Mana? Terus siapa yang kita sudah nyai tidak berani begitu? Atau terus orang awam itu kita suruh menceritakan lebih hak lagi? Ini apa sebabnya saya cari 20 tahun sampai yang Kartoshirome berkorban mengumumkan diri sebagai imam NII yang pertama, memerangi RI. Hancur, sudah hancur. Saya pikir bagaimana ini umat Islam pada takut. Sudah merontakkan NII kedua, saya pimpin. Semasa bisa tabu, sedolat itu saya pimpin. Ayo sembilan tahun kita jihad. Ya sudah, setabu itu ke Mesia itu izin sama saya itu 3 kali. Kadang itu seorang sengaja saya terangkan ini biar ketahuan sebenarnya apa yang kita mesti kerjakan. Saya cerita ini. So kadang orang jangan buntu. Iya kita mau apa? Takut perang. Nanti kita subuhan. Bukan takut iman kita rusak, itu nanti dulu. Takut kita masuk neraka, nanti dulu. Takut bahaya dunia, nyawa disabung kalau untuk surga itu. Dan menyabung nyawa untuk surga itu, itulah maharnya gadis cantik yang peot-peot itu. Ah, itu dia. Kita, itu yang kita takuti. Bukan iman kita rusak, kita takuti. Iman rusak sementara nggak apa-apa. Apa ini kerjaan? Nah, jadi saya tabu itu seorang waktu pelarian tuh. Izin berangkat ke Malaysia, boleh berangkat? Saya bilang. Saya juga dikejar-kejar, tapi saya tidak berangkat. Soalnya saya pikir saya berjuang di sini, mati saya di sini. Ngapain saya mati di luar negeri? Tapi anggota NII saya biarin. Pokoknya mau menyelamatkan diri silakan, tapi jangan lupa di sananya apa dakwah. 2 kali datang lagi orang izin lah, kan sudah bulan lalu saya tanya 5 orang, saya sudah izinkan. Kapan tidak disampaikan? Ya disampaikan juga. Betul. Tapi sedolanya belum berangkat. Tanya lagi. Ya sudah bilang berangkat sudah. Sudah gitu, kira-kira setengah bulan lagi lebih kurang. Datang lagi yang ketiga. Saya bilang saya tidak mau jawab lagi. Tidak izin apa tidak izin, tidak saya jawab lagi. Apa sebabnya kalian sampai 3 kali tidak berangkat juga? Kalau dia sudah saya izinkan. Nah terus apa gunanya saya menjadi pemimpin ini?
Tidak didengar. Padahal izinnya dia. Ini Ustaz maaf, kasih tahu dolar, Ustaz tahu. Kalau nggak dengar langsung dari mulutnya, Ustaz nggak berani. Waduh, dia bukan dari dulu ngomong gitu. Terpaksa saya ke tempat pelariannya, terpaksa saya ngantar untuk berangkat ke Malaysia itu. Dengan di sama Intel tuh. Sampai 3 hari kemudian saya dipanggil, diceritain semua, supirnya, pengikutnya, semua diceritain jam tanggalnya, jalan-jalan, lewat jalan-jalan, jamnya ketahuan semua. Cuma siapa lagi yang ada dalam? Ya itu kata. Padahal saya di dalam itu tidak kelihatan sama Intel. Saya alhamdulillah. Lah itu pertolongan Allah kan. Padahal kita ini bukan tukang santet. Allah nolong kita ketemu. Sehingga dia bilang, ya itu saja orang. Wah, saya bilang tidak beres itu. Apa kena sama Ustaz Ali sama Dola? Itu seperti saudara saya, isi hati saya tahu. Masa lewat ke Sumatera ini tidak mampir ke tempat saya? Tidak mungkin, itu dia bohong. Padahal saya di dalamnya. Begitulah perjuangan itu. Kita harus tawakal Allah. Mati dalam itu mati sahih. Itulah anunya, maharnya gadis cantik yang tidak peot-peot beribu tahun tuh kan, miliar tahun tuh. Kita cari itu, tidak cari itu mati pada waktunya juga, ngapain? Kecuali kalau tidak jadi mati karena takut meloru umurnya, mau juga kita takut. Ini enggak. Astaghfirullah satan, astaghfirullah, ngapain? Ini yang kita didik umat ini, jangan cari pakai cara-cara kayak pengecut itu, tidak pakai. Ini Islam sudah hancur beratus tahun nih. Nggak laku, masa dulu Muhammadiyah 1 tahun masih bagus Islam, NU, RPC, apalagi yang lainnya. Setelah ratusan tahun mereka hidup malah rusak Islam. Mana bekasannya? Inilah saya, karena sudah begitu, saya sudah menyabung nyawa memimpin ini itu. Beberontakan yang kedua berlanjut Muqaddis Syirah. Nyawanya disabung saking sadarnya. Ternyata kok hasilnya seperti ini. Maka saya merenung, apa kira-kira sebabnya nih? Saya cari apa sebabnya. Mungkin orang ini pada bodoh. Orang pintar tambah banyak. Dulu 1 kiai, sekarang ratusan. Bukan karena bodoh. Apa kurang belajar? Kalau pelajar Al-Azhar 1000 tahun umurnya, orang belajar berapa ribu? Kalau 10 satu tahun, 1000 tahun berapa orang? Wah, bukan karena bodoh. Apa ini? Itu saya cari 20 tahun saya dalam penjara. Untuk mencari itu apa sebabnya nih? Alhamdulillah atas rahmat Allah. Sampai saya mimpi menjumpai Muqaddis Syirah di akhirat. Tapi waktu saya mimpi itu kan saya sudah habis pikirannya. Sudah diancam sama malaikat tuh. Kelihatan perjuangan NI itu. Kita masuk neraka, malaikat itu kan. Sehingga saya duduk habis sholat maghrib sampai isya, dengan isya ya. Saya duduk begini, wah air mata, tidak bisa ditahan sampai subuh. Ancam, pokoknya firqah. Jadi saya sampai mimpi, pergilah ke Imam Muqaddis Syirah para saya melanjutkan beliau. Tapi saya tahu bahwa saya ini mimpi. Biasanya kalau mimpi itu kita bangun baru tahu. Ini saya sudah tahu dulu. Saya ini mimpi pura-pura mati ini. Diangkat itu, saya pura-pura ya diangkat pura. Mau ketemu Pak Imam Muqaddis Syirah lagi duduk di atas batu itu. Taman-taman yang indah, air sungai ngalir gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah Ustaz, PDB itu tidak penting Ustaz. Waduh. Wah itu. Padahal itu pedoman NII. Tidak penting itu. Jadi yang penting Ustaz itu makhrajah. Dan ada yang lain-lain saya tidak cerita, itu saja. Ada 2 lagi. Jadi bangun saya pikir bagaimana ya? Ternyata atas rahmat Allah ya. Wajib bersatu tanpa khilaf. Kalau gosok tangan itu sampai sini apa berlebih apa tidak masih hilang. Muka ini godek masuk muka apa tidak masih hilang. Cuma cuci muka bagaimana? Hilang. Tapi bersatu wajib, berpecah belah haram, tidak ada hilafnya.
Orang kafir pun pemimpinnya bilang, hai umat, awas kalian harus bersatu. Kalau tidak bersatu, bergol masuk penjara. Saking pentingnya bersatu. Kita, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita partisipa berperjuangan dan jangan sampai berpecah belah. Bukan kena borgol masuk neraka kalau udah bersatu itu. Terus bagaimana caranya? Kiai sampai hari ini saya belum pernah satu orang dengar, marilah kita berpecah belah. Sampai hari ini saya belum pernah dengar. Mungkin bapak-bapak juga tidak pernah dengar. Walau saya buku blog-blognya kiai kebunan gitu, tidak pernah bilang marilah kita berpecah belah, nggak pernah. Saking clearnya bahwa bersatu itu aja haram berpecah belah. Terus caranya kata orang Sunda bilang, kumaha caranya barangkali cara bersatunya di karang sendiri. Ayo makmatulakum dinakum. Sempurna sudah dini nih, ngising itu dikasih tahu caranya. Bangun tidur makan enak itu kasih tahu caranya. Saking kasih sayangnya Allah pada hambanya yang beriman. Kesayangan Allah kepada hamba yang beriman itu tidak ada yang melebihinya dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Paling hebat orang beriman yang paling dikasih sayangi, tidak ada taranya. Dari seluruh makhluk yang ada, sama malaikatnya tidak disayangi seperti orang beriman. Sehingga orang beriman itu, maaf ngomongnya tuh, kata orang Sunda modal kali ya, suruh cari surga. Bayangkan, tidurnya nyenyak, makan enak, kan Allah dan Nabi, malaikat tidurnya nyenyak. Kita tidur nyenyak, makan enak, cari surga. Dikasih tahu caranya, terus wajib bersatu. Nggak dikasih tahu cara inilah, Allahnya nggak beres, Rasulullah nggak beres nih, Allah dan Rasulnya. Katanya sempurna agama. Yang diajar tuh yang kecil-kecil itu pakai sepatu, pakai baju, ngaca, diajar masuk WC, diajar. Tapi basuh aja kita nggak kasih tahu caranya, sehingga karang sendiri aja lah cara. Ini yang menghancurkan Islam sampai hari ini. Karena semuanya bebas ngarang. Maka kayak A bilang, marilah kita bersatu. Kayak B bilang, mari kita bersatu. Dia A, B tidak bersatu. Bohong kok. Karena cara bersatunya tidak dia terima. Karang sendiri. Ngomong alangkah ngerinya, Nabi bukan yang wajib dan haram di karang sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu saya sadari karena saya dihukum 20 tahun. Kalau tidak dihukum maka saya bilang sama mereka itu, polisi, saya ini alhamdulillah dihukum. Senang sekali. Kalau enggak, saya tidak ketemu ini ngapain. Enggak ada petunjuk Allah langsung seperti itu. Tapi keritahan merenung. Ini salahnya umat Islam. Dan datanya begitu. Datanya gitu, saya jujur nggak bisa dibantah. Iya kan? Kayak ini bilang, marilah kita bersatu. Kayak itu bilang, marilah kita bersatu. Dia sendiri nggak bersatu. Caranya bagaimana? Cara menurut saya, kata Kiai A. Bagaimana caranya Pak Kiai bersatu? Menurut saya, kata Kiai B. Itu tanya Kiai C, bagaimana cara bersatu Pak Kiai? Menurut saya, kata Kiai B. Menurut Allah Rasulnya bagaimana? Oh itu tidak memenuhi syarat ini. Bersatu itu memenuhi syarat. Nanti kalau saya menang baru bersatu, gobloknya bukan main. Merdeka itu kalau kita bersatu dulu, bukan nanti kalau sudah merdeka baru kita bersatu. Kan itu orang tolong. Apa yang ditunggu-tunggu itu? Dan bersatu itu masa puluh benar, semuanya di neraka ila wahidah. Ini 73 ini semuanya neraka kecuali satu. Semuanya ngaku yang satu itu. Jadi bukan 73. Karena 73 itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya 1001. Bahasa Arabnya sabumia, sebuah alef, terus salah sab'in, pokoknya 777 itu namanya kalau bahasa Indonesianya 1001. Saking banyaknya. Sekarang dihitung bukan 73 lagi, 730. Dia sekarang itu. Yang inilah, yang itu semua membanggakan. Kenapa nggak tanya Allah? Sekarang Nabi bilang, semua orang beriman dari semenjak Nabi Adam itu bersatunya orang beriman itu di bawah Nabi. Kita bilang, masa ya? Nggak bisa kita bantah. Yang mempersatukan umat beriman itu dari semenjak dulu adalah Nabi, bukan yang lain. Terus Rasul bilang, tapi setelah saya ini tidak ada Nabi. Kalau kita hidup zaman itu kan yang bilang apa?
Tapi setelah saya ini tidak ada nabi lagi. Maksudnya, kalau gitu kita bubar aja ya Rasulullah. Masa iya? Kalau kita punya akal, tidak mungkin kita bilang, mari kita bubar aja kalau tidak ada nabi lagi. Tidak mungkin. Tentu kalau kita hidup kita tanya, terus siapa Rasulullah yang melanjutkan perjuangan? Rasulullah sudah bilang khalifah, datanya sudah panjang berpuluh tahun, kita tinggalin karena kita pengecut itu dunia kalau mau itu. Nah makanya gitu, saya pasang pelang sebesar HTI, nggak ada khalifahnya, nggak ada pelang khalifahnya, nggak ada, yang ada HTI. Ismail Yusanto itu juru bicaranya. Saya suruh mampir satu mobil tuh, saya mampir di kantor Khilafah Muslimin. Nggak usah diterangkan bilang, ente sudah bicara lebih banyak tentang khilafah. Tunjuk seorang, nanti saya ajak anggota khilafah taat sama ente. Itu umumkan khilafah. Nggak usah diumumkan lagi, sudah diumumkan, tinggal ente ikut saja. Tapi ente yang memimpinnya. Ente ada orang yamat, orang pintar, orang banyak sih bilang. Kami ini baru tahun pertama, tahun kedua itu. Terus bilangnya apa? Bukannya iya kalau memang mau bersatu. Bilangnya apa? Sama aja kita Pak Ustadz. Bagaimana sama? Saya bilang jawabnya yang sama. Soalnya beda. Kalau saya lewat, lain dengan HTI lewat. Kalau HTI lewat, pertanyaannya ya, hei HTI, kapan sampai pada khalifah, kekhilafahan yang diceritakan itu, kata orang. Kalau saya lewat, lain pertanyaannya. Kapan bisa menyempurnakan kekhilafahan itu? Jawabnya yang sama saja itu. Ini jawab apa? Tidak tahu kan? Saya juga jawab tidak tahu. Kapan sempurnanya? Tidak tahu. Ente jawab kapan menegakkan khilafah? Ente juga jawab tidak tahu kan? Jawab yang sama, soalnya beda. Jadi ini aneh, lucu kita ini bicara ini. Di Medan tuh, kira-kira 3 tahun, 4 tahun apa 3 tahun? 2 tahun. Ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Si Tengku Jul. Dia meninggal. Almarhum. Terus kumpul lah dia dengan protokolnya, ada belasan orang lah. Saya bilang suruh mampir di tempat di ruangan saya di Medan sana. Suruh mampir, kasih tahu ada berkali kerajaan. Pak Kiai disuruh mampir. Mampir loh dengan belasan penelitian itu, pengurusnya, protokolnya itu. Saya cerita dulu, saya bilang. Saya cerita kira-kira sebentar. Silakan ditanggapi Pak Yai di sini, di samping saya Pak Yai. Kata protokolnya, siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Enggak ada. Mungkin enggak ada. Bagaimana mau tanya, mau dibantah bagaimana ya? Ceritanya seperti rasional itu kan, bukan buat-buat. Terus karena berhubung tidak ada yang menanggapinya, maka langsung Pak Yai aja kita suruh menanggapinya. Ini Pak Kiai. Padahal beliau itu saya tahu di Departemen Agama dulu. Beliau begini, silakan Pak Yai. Saya lihat gitu, dia lagi gini. Dua kali lalu ditawarkan lagi kepada Umas. Nggak ada yang komentari. Kembali lagi pada Pak Yai yang ketiganya. Kalau gitu, karena memang sampai sekarang belum ada juga, Pak Yai langsung. Pak Yai tetap dunia aja. Saya bilang, Pak Yai, jadi khalifah itu hari ini saja. Pak Yai saya tulis namanya itu diganti Abdul Qadir. Abdul Qadir itu orang bodoh. Pak Kiai ini lebih pantas jadi khalifah daripada saya. Kita ganti ya nama. Ketakutan lah. Tingkat Kiai sudah di NU, sudah di Muhammadiyah, sudah 2 tahun saya buat maklumat itu titik-titik. Khalifahnya titik-titik. 2 tahun. Muhammadiyah, Kiai NI, Tahmid, segala macam, Pak ada. Itu semua anak cucunya Pak Imam Kartusiro sudah saya parani, nggak ada yang berani. Terus apalagi Alisat orang Arab itu pada takut, saya datang juga takut. Jadi bekas pemberontak. Nanti kalau ditatangi perasaan dia besok pagi ditangkap, kan repot ini jadinya. Ini sudah kita nikmati yang seperti ini, bukan cuma cerita. Nah, jadi sudah 2 tahun nggak ada. Jadi yang saya suruh nyebarin itu bukan 1-2 orang. Sudah kapok
Kami tidak mau lagi nyebarin ini maklumat kehilapan ini. Tidak ada yang mau. Ustadz paksa kita suruh tulis nama orang yang mau kiai mana. Saya bilang saya nggak pantas, saya orang bodoh. Cuma saya atas rahmat Allah menyusun itu strukturalnya, saya susun cara berorganisasinya, saya susun kemudian maklumatnya saya umumkan. Sebab Nabi pun kalau tidak memaklumatkan dirinya tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak wajib ditaati. Maka begitulah nubuah begitu, khilafah juga begitu. Jadi saya bilang ini saya cuma mengumumkan, saya merasa tidak pantas. Cuma kalau enggak saya tahu betul bahwa kalau tidak saya umumkan masuk neraka pasti. Saya tahu betul. Jadi saya pikir bagaimana caranya ya, orang tidak mau. Akhirnya saya Ustaz kayak orang munafik. Karena yang saya suruh sudah capek kepada semua itu sampai MMI itu kan saya yang mengumpulkan ulama sedunia, tapi yang ada dari Malaysia, dari Amerika, Filipina yang ada, yang lainnya nggak datang. NU, Muhammadiyah, Persi, semua NII paling banyak. Yang mengumpulkan itu saya. Saya umumkan kekhalifahan untuk memilih seorang khalifah. Pada marah, jadinya MMI. Maka saya bilang MMI ini kemarin 100 firqah, 101 dengan MMI. Saya mikir malam-malam tuh. Waduh, belum paham mereka. Besok saya MMI itu adalah majelis iblis. Orang 2000 yang hadir. Saya kasih tahu. MMI itu majelis iblis. Sampai saya bilang haram tulis nama saya di MMI itu. Sebab saya juga yang memimpin, saya juga yang menyuruh, tentu paling tidak menasehat lah. Tujuh ke Setabu. Kalau Setabu saya pimpin di NII ya. Ada saya di situ. Enggak lah saya katanya. Aduh itu Ustaz. Ya tapi kan Ustaz mereka tahu saya tidak mau kan. Bisa tahu bilang, saya enggak lah katanya. Saya dengar itu. Daripada bubar, Pak Bu terima bilang untuk sementara. Oh iyalah untuk sementara saya terima. Itulah jadi Pak Bu Amir Mujahidin. Nah kan ini cerita-cerita ini lewat kesimpulannya kita tidak bisa mengarang sesuatu yang wajib dikarang sendiri. Ngising aja karang sendiri nggak bisa. Bangun tidur gitu, Yasin, Al-Quranil Hakim, Inna Kalimah Mursalin, kan itu bagus. Nggak bisa, udah ada tak tentuan. Bersatu wajib. Kecuali bersatu makruh, aku boleh buat. Sunnah muakkad juga enggak. Wajib mutlak, haram berpecah belah itu. Dan itulah yang menghancurkan. Pecah belah itu yang menghancurkan. Bukan tidak ada sekolah, bukan tidak ada orang pintar. Orang pintar tetap banyak. Tapi berpecah belah ini kenyataan. Sehingga rumah tangga berpecah belah, rusak hukum aturan rumah tangga. Sekolah berpecah belah pengurusnya, rusak aturan sekolah. Perusahaan berpecah belah pengurusnya, rusak perusahaan, aturan perusahaan. Islam rusak, umat berpecah belah penganut muslim, penganut Islamnya, rusak Islam. Maka kata Allah wala takunu minal musyrikin. Musyrikin itu bukan main. Tapi bukan orangnya, bukan akidahnya syirik. Kerjaannya, hukumnya syirik. Siapa itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladihim farihun. Ini bangga dengan karangannya, itu bangga dengan karangannya. Itu syirik hukumnya. Saya ngitung itu berpuluh tahun. Kenapa disebut syirik orang berjuang untuk menegakkan seperti termasuk saya di NII kan nyawa disabung untuk menegakkan Islam. Kok masih syirik juga, ini ada apa ini? Ternyata kalau penzina yang rugi adalah penzina. Kalau penjudi yang rugi adalah penjudi. Kalau peminum khamr yang rugi adalah peminum khamr. Tapi kalau orang berpecah belah dalam Islam, yang hancur ajaran Islam, nggak laku. Terus kita mau tetap berpecah belah. Maklum Islam ini tidak lengkap kan? Tidak dikasih tahu caranya. Apa iya? Dipikir-pikir dulu, jangan gampang-gampang ngomong. Harus polos. Kita tidak bisa memihak-mihak. Polos. Oh, Nabi bilang khilafah ala min hajin nubuwah. Kan Nabi yang bilang. Dan contoh sahabat itu nata sama Nabi. Pimpinnya Nabi
bersatunya umat di bawah satu pemimpin namanya Nabi. Sistemnya nubuah. Setelah Nabi, khalifahnya satu, pemimpinnya seorang khalifah, namanya sistem khilafah. Kok kita tinggal merasa berdosa? Ini kan repot. Malah bikin tandingan yang dilarang justru dibikin. Wala tafarraqu, kemanusiaan bersia-sia bergolong-golong. Justru itu yang dibikin. Pokoknya tidak mau bersatu, diam-diam saja barangkali ya dosanya ada juga, tapi barangkali agak kecil. Ini nggak malah dibuat tantangannya, hancur buat Islam. Ini kenyataan. Nggak bisa kita mau rekayasa, nggak bisa, nggak masuk akal. Kok bisa orang sendiri yang wajib, sementara pakai itu saja, ngaca aja karena sendiri nggak bisa. Maka setelah saya umumkan khalifahan, ini kelebihannya, bukan bangga tapi nikmat Allah. Setelah saya umumkan khalifahan, setelah saya membuat pemberontakan NI menghadapi negara ini tanpa takut, nyawa disabung, tidak ketemu. Begitu saya umumkan khalifahan, terbayang, ya Allah, sudah saya itu tamat mondok di Gontor, sudah itu selanjut sekolah, sudah gitu menjadi dosen berbelasan tahun, mengajar, sudah gitu dakwah berpuluh tahun, sudah gitu berjuang nyabung nyawa untuk negara syariat. Salah. Berapa juta kali, sekian 50 tahun itu saya mandi pagi sore. Kata Allah, dia mandi itu tidak minta aku balas. Baru sadar saya, di waktu ini sudah seperti itu, perjuangannya habis-habisan, berdakwah 10 tahun, saat nyawa disabung, belum ketemu. Sebenarnya setelah atas nama Allah saya umum ke khalifahan, kelihatan sekali. Berapa juta kali saya ngaca itu. Dia ngaca tidak minta aku balas. Lalu ngapain kita hidup ini? Coba ukur diri sendiri. Sudah berapa juta kali kita pakai baju itu. Dia pakai baju tidak minta aku balas. Hidup untuk ibadah. Ibadah praktek ajaran. Oh kita enak-enak merasa kada sholat kita, dahi kita hitam seolah-olah sudah beres. Itu kan Islam pribadi. Islam itu kan pribadi. Nah ini yang terjadi. Akhirnya hancur. Belum saya makan berapa bangun tidur saya kenangkan sekian puluh tahun itu saya kenangkan diri saya, bukan saya nilai orang. Wih, saya makan berapa juta piring ya, makan pagi sore ini. Berapa piring yang sengaja dimakan supaya dapat pahalanya. Kata Allah, dia makan dan minta aku balas. Waduh, kan dia bilang, kurang ajar iblisnya. Sampai segitu. Akhirnya saya latihan. Setelah mengumumkan khalifahan baru ketemu. Coba, sudah begitu habis-habisan kan bela Islam, belum ketemu. Karena firqah itu. Mana ada Islam Mekah, Islam Madinah, dan di Mekah Madinah nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan bikin Madinah, bukan bikin Mekah, nggak ada. Orang kafir itu ngarang negara Islam pertama Madinah, itu taktiknya orang kafir. Kita setuju juga, Kiai setuju juga, demokrasi disalut juga, ngapain? Setan kalau disalut, maka hancur umat Islam. Bukan karena bodoh, bukan karena anda tahu fikih, semuanya tahu sudah. Sekolah tambah banyak, ini salahnya. Saya ketemunya setelah khilafah saya umumkan. Artinya Allah atas rahmat Allah. Iya ini, masya Allah, untung saya belum mati. Seandainya saya sudah mati, alangkah banyak. Berapa juta kali pakai baju ya. Kata Allah, dia pakai baju nggak minta aku balas. Berapa juta kali saya ngaca. Nggak ada. Minta surga dengan ngaca nggak ada. Sementara Rasulullah ngasih tahu kita minta surga lewat ngisi. Kita lewat hal-hal yang mulia aja nggak minta surga coba. Makan yang kita sampahnya cukup nggak? Ikannya enak apa enggak? Enggak mikirin surga. Dia makan seperti orang kafir. Maka kesimpulannya, orang kafir hidup semua aktivitasnya demi kepentingan memenuhi keinginan dunia. Itu orang kafir. Itu dicontohkan oleh gennya Nabi Adam. Hei Adam, kamu hidup enak ini di surga, kamu enggak ada kekurangannya, enggak haus, enggak lapar, tidak dingin, tidak panas, sejuk, nikmat. Jangan makan buah pohon itu. Datang iblis. Kamu mau lebih nikmat enggak hidup di kampung ini Adam? Yang mau juga, bahkan kamu kekal. Mau juga lebih nikmat. Makan buah itu, dimakan buyar.
Jadi semua manusia sampai yaumil kiamah asal namanya cucu Adam, pasti dia ingin enak dunia, pasti. Cuman dicontohkan oleh Allah lagi Adam itu gen yang keduanya, itu gen pertama ya. Gen keduanya contohkan Adam itu juga sudah mau menangis berpuluh-puluh tahun, cucuran yang mata bisa di mana istri di mana nggak tahu, sudah menangis berpuluh tahun dia bertobat, tidak akan mementingkan dunia lagi, akan mementingkan taat ya Allah. Pokoknya sekami ini sudah menganiaya diri, sudah mendolimi diri, pokoknya memulai taat sampai dinyatakan Allah terima tobatnya, ketemu dengan istrinya. Katanya Allah yang itu sedikit, gen kedua itu sedikit. Yang banyak itulah amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, itu yang banyak. Kalau sudah ajma'in itu sudah sisanya. Kalau marbot masjid mengumumkan habis sholat Jumat semuanya makan enak di sana, ada undangan. Kalau sudah bilang semua yang sholat Jumat sekarang ini semua ke sana. Kalau ada yang tidak ke sana ya tinggal marbotnya, bukan yang banyak. Karena bilang semua. Ya begitulah hidup. Allah bilang begitu. Amla'anna jahannama itu semua ajma'in kan. Nah kita terus sisanya tinggal sedikit, maka Allah bilang koli yang kedua. Tapi yang pertama itu banyak. Kita mau ikut yang pertama, yang kedua terserah kita. Ini tidak bisa. Kita mau rekayasa tidak bisa. Tuntunannya jelas kok. Sampai sahabat si Buduan, kenapa Muayyah diperangin? Kan sahabat Nabi. Kenapa? Karena tidak mau bersatu. Sudah diumumkan khalifahan, masih dia ngeyel. Saya juga lebih berhak menjadi khalifah. Diperangin. Apa karena sadatnya rusak? Dia nggak mau bersatu itu. Maka orang jamaah dari zaman dulu menurut hukum fikih. Orang berjamaah apabila keluar dari jamaah, hukumannya mati. Itu fikihnya jelas. Terus kita ikut-ikut yang macam-macam ngarang-ngarang nama itu ikut garang juga. Ya kalau sholat yang wajib mau dikarang, ya sholat zuhur 5 rakaat. Puasa saum Ramadan dikarang ya jam 1 sampai jam 1 siang. Kalau bisa dikarang. Wong wajib kok dikarang, kan aneh. Ini kebiadaban ulama sedunia. Kumpul bukan 10 kali kumpul, lebih. Ada di latar belakang Khilafatul Muslimin itu. Saya tulis tuh. Saya tulis bulan, tahunnya saya tulis. Kumpul ulama sedunia. Ulama sedunia itu bukan orang-orang tangguh, orang yang hebat dari setiap negara kumpul tuh. Tidak ada yang berani. Niatnya kumpul diundang itu sedunia itu, niatnya untuk menunjuk seorang khalifah. Nggak ada yang berani. Ujungnya apa? Alam Islam tamat Islami. Terus oki. Nabi udah pernah bikin oki kok. Nah itu modelnya. Sedunia. Maka orang tanya, lah Ustaz, kok berani sendiri kok seolah-olah lebih hebat dari orang sedunia? Sedunia nggak ada yang mau itu. Terus saya juga ikut nggak mau, masuk neraka juga saya. Nggak mau saya. Kalaupun kafir orang sedunia, biar saya sendiri saja Islam. Kan mestinya begitu. Tapi ini kan sombongan ini. Cuma nggak ada jalan keluar aja, terpaksa lah saya dengan meneteskan air mata. Saya umumkan juga. Bukan sekarang bulan-bulan, cuma 1 jam itu satu. Ini kalau maklumatnya begini, rasa saya aja 1 malam. Terus seturannya harus begini-begini, sudah selesai aja. Kalau belum ada orang berikut, ya tentu orang itu mesti berpikir, oh iya ya, dibantah juga nggak bisa, itu aturan. Mana itu? Inilah umat Islam, kepintaran. Jadi kita yang bodoh ini aja tampil dulu, sampai saya bilang, kenapa berisik itu enggak ketemu saya ya gitu. Sampai begitu. Kasihan saya sama berisik itu. Tapi kalau penasehatnya Syekh Ahmad itu, saya sudah saya temui ke rumahnya di Bogor. Saya kasih tahu apa beliau bilang. Apa yang Khalifah sampaikan tadi saya akan sampaikan kepada umat. Tidak saya kurangi sedikit pun. Ini bukan soal menang, bukan soal kalah. Soal ini hak. Itu Syekh. Saya kasih tahu Habib Rizik, saya bilang, maksud saya itu biar Habib Rizik jadi khalifah gitu. Tapi harus belajar dulu karena sistem organisasi itu dia ada di dunia ini. Jadi ya belajar dulu lah sebulan 2 bulan baru kita. Ya, bukan saya pengen jadi khalifah, bukan. Ini mendesak, ini tidak jadi kiamat. Kita kena kiamat. Umur saya ini sudah 97.
98 nih. Apa? Bukan, 79. 79 umur nih. Sudah lewat dari Nabi. Bagaimana saya enggak? Aduh, ini belum mati kan repot. Maka saya sampai Tengku Zulkarnain itu saya desak-desak. Enggak mau juga. Saya bilang siapa ini yang mau? Sering saya bilang sama teman-teman, ya Habib Rizik itu bukan, Allah belum menghendaki katanya. Sudah lewat penasehatnya, sudah mau ketemu sama Rizik. Sampai kok datang itu waktu itu Habib Riziknya lari ke Mekah. Aduh lagi tertunda lagi. Memang inilah takdir Allah ini sehingga saya berterbang ke sini kan. Kalau barangkali tidak tertunda, barangkali saya tidak ke sini. Kita tidak tahu rahasia Allah kan. Lah itu. Ini kenyataan. Terus kita mau apa? Sedih. Sedih sekali melihat umat ini. Kasihan. Kita ya, kalau apa ya? Kalau masuk surga sendiri tidak cocok lah ya. Kita tidak cinta sama mukmin. Karena saking cinta kita sama mukmin sehingga dijanjikan oleh orang beriman itu nanti sampai di akhirat bersatu tidak berpecah belah. Keluarga yang beriman setuju-tujunya masuk surga bersama kalau sama-sama beriman. Bukan cuma dunia, kita ini kan cuma dunia yang kita pentingkan akidah buyar. Ya, masalah itu saja. Sahabat perang terus. Selanjutnya Muawiyah itu bukan khalifah. Kata Rasulullah salah sini sana khalifah itu 30 tahun tok Khalifah Rasyidin itu. Selanjutnya Mulkan Adon, Mulkan Jabariyah. Tapi kenapa ngaku khalifah? Mereka itu ngerti sahabat Nabi itu kalau bukan khalifah tidak bakal ditaati oleh orang beriman. Kalau kita ini pemimpin kafir juga ditaati. Kalau Islam itu tahu kalau bukan ngaku khalifah, apa dia Mulkan Adon kata Rasulullah, Mulkan Jabariyah. Tapi ngaku itu, kami ini khalifah kalian, jadi wajib taat tuh. Zalim-zalim juga taati karena dia khalifah. Hukumnya rujukannya kepada Quran dan Sunnah. Ini enggak hukumnya kepada rujukan orang otak manusia, taati juga pakai dalil itu. Walaupun zalim taati saja. Bagaimana? Kan awal amanu orang beriman, atiullah termasuk wa ulul amri minkum. Enggak pakai wa atiul amri minkum enggak. Karena orang amri ini harus memimpin Al-Quran dan Sunnah. Dolim-dolim taati saja. Ini dibawa kepada presiden kafir juga dibilang dolim-dolim taati saja. Goblok ini bukan main, berlipat ganda. Sudah gitu berpecah belah. Anak, apa ini? Datanya itu data yang kita menikmati datanya. Karena ketidakberesan kita kan. Ada agama kita bukan nabi, kok dikarang sendiri yang wajib. Kan aneh gitu. Nah inilah, maka saya kalau seperti tadi itu, kalau saya bicara akidah, tapi akidah saya nggak suka, tidak apa, nutup-nutup saya pun nggak suka. Saya ngomong langsung sama bin pusat TNI itu, sudah saya ngomong langsung. Tinggal pikir, kalau salah apa salah saya? Kalau saya tidak demonstrasi, tidak teriak kok. Saya kalau menghancurkan kemungkaran di negeri ini, yang untung pemerintah negeri ini. Dia enak-enak duduk-duduk dapat gaji gede, kita yang menyikat yang tidak beres ini. Biar saja rusak, biar hancur sekalian. Untuk tegaknya ini tidak kita bantu orang tauhid, orang setan itu kita bantu supaya dia aman. Mana yang tidak beres kita sikat. Kenapa? Ini kan rumah setan, kita ada di dalamnya. Kenapa tidak bikin rumah sendiri? Kita perbaiki ya untung tuan rumahnya. Kalau kita di situ. Dalil diputar-putar, akhirnya kena dalil itu tadi. Walaupun tulim tak saja, kan? Itu sudah menyimpang daripada garis yang sebenarnya. Kalau bicara panjang lagi, saya kira sudah cukup. Karena saya kesempatan itu saja. Tentunya hidayah bukan milik orang. Hidayah itu kalau kita sudah sengaja, ya Allah beri kita hidayah, itu Allah. Nabi pun bapak kita nggak dapat hidayah kalau Allah tahu. Karena Allah tahu isi hati kita. Maka apa Nabi Nuh itu tidak sempurna berdakwah. Bukan. Allah tahu isi hatinya anak istrinya itu yang menanggapi
din yang dibawa oleh Nabi Nuh itu, sehingga Anda dikasih daya Anda pantas, bahkan tidak dikasih daya. Tapi Nabi Nuhnya tetap selamat karena dia melaksanakan tugas. Maka kita beribadah hidup ini namal amru biniat, cari ridho Allah. Cari ridho Allah. Kenapa kamu berobat biar sembuh? Orang kafir bisa. Kita berobat tujuannya supaya sembuh. Orang kafir bisa. Kenapa ngising? Modal sakit perut, kucing juga bisa. Ibadah bukan? Tidak dipikir. Ini kenyataan. Kenyataan saya sudah berjuang memimpin NI negara Islam kedua setelah Imam Kartosuyo, belum ketemu. Sudah mau kehalifahan, kelihatan semua. Ya Allah, alhamdulillah. Saya belum mati, ngerinya berpikir kok itu syirik karena yang hancur agama. Karena tidak bersatu. Masa Allah dan Rasulnya tidak sedangkan caranya. Terus pakai syarat ini, syarat. Kita buat sendiri bersatu itu, orang 2 bersatu, orang 3 bersatu, orang 10 bersatu. Bukan nunggu sejuta baru kita bersatu, bukan. Yang tidak mau bersatu tinggal, biar dia mati masuk neraka. Coba ancaman Allah kan? Sebagian daripada adab itu, wakanu si'akul hibmi, itu bagian daripada adab. Terus apa? itu di al-anam dia mana iya itu itu bagian dari azab minas samai, alam berkuasa menurunkan azab dari langit alanya ya itu dan seterusnya sampai setelah azab dari langit, azab dari bumi, dan kamu bergolong-golongan. Itu bagian dari azab katanya Allah. Terus kita bergolong-golong, kita merasa berbuat amal soleh, padahal amal soleh kita masalah pribadi, bukan masalah jamaah umat. Nah, terus maka Rasulullah bilang, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang wahidah itu? Ma'ana al-yaum wa ashabi. Nabi sendiri bilang setelah aku ini khalifah. Datanya jelas juga 40 tahun. Kita tinggalin, tidak bersama dosa. Lalu ngarang sendiri. Alangkah pintarnya kita. Sekarang lepas dari dalil ya. Lepas dari dalil, akal sehat ya. Adam itu khalifah. Semua orang tahu lah, bodoh-bodoh orang. Pokoknya khalifah Adam itu. Khalifah. Anak cucu khalifah ini setiap saat ditunjuk seorang nabi. Dari anak cucu khalifah. Silih berganti nabi. Setelah anak cucu khalifah ini sudah sampai batas 25 yang ditunjuk Nabi jadi Nabi sebagai dari anak cucu khalifah ini, lalu Nabinya berhenti. Terus siapa yang memimpin khalifah ini? Jin, yang nggak cocok. Akal sehat aja mikir, masa dipimpin jin? Dipimpin kerbau, apa lagi? Ya khalifah dipimpin sama khalifah lagi, kembali ke awal. Ini nggak pernah ketemu akalnya. Padahal dicontoh oleh Nabi, ada hadisnya. Khilafah, alamin haji nubuah, ada datanya. Kita macam nanti kita bagaimana? Saya sudah ngomong tadi sama tentara sama polisi, kenapa ada dibubarin? Kenapa hatiin ada khalifahnya, tidak ada pelangnya? Kenapa dibubarin? Saya sudah ngomong gitu, hatiin tidak ngomong gitu sepedas itu, dibubarin. Tapi saya ngomong kan lebih pedas dari hatiin. Kenapa nggak dibubarin? Bukan saya ancam, karena mungkin itu rahasia Allah. Kalau serahkan, saya harus lebih dibubari. Nah, kata pindah kan berarti Allah melindunginya. Kan begitu kita berpikirnya. Soalnya kan karena kita kuat, mana kuat? Om pisau juga belum diasah, buat apa? Karena perlindungan Allah saja. Maka saya tidak pernah ragu ngomong sama mereka. Kalau salah ngomong, tapi bahkan ada yang kadang-kadang dari pusing. Saya bilang sebuah maklumat mungkin itu dibacaan himbauan dan itu. Saya sudah bilang jangan membela bangsa dan negara masuk neraka jahanam. Saya sudah buat. Sudah 5 tahun 6 tahun yang lewat kali. Kepada presiden, wakil presiden dikasih, menteri-menteri semua dikasih semua. Semua menteri itu orang DPR kasih semua. Biar dia baca. Mana ada surga negara? Demi bangsa dan negara ada surga negara. Demi bangsa dan negara ada surga bangsa. Kenapa nggak bilang aja demi iman kita menegakkan keadilan dan kebenaran? Apakah nyambung?
demi bangsa dan negara, demi iman kita. Nah, kalau sudah begitu semua ngomong beres dah. barangkali satu pekan sudah menang kita. Ini kan gara-gara tengkar sesamanya itu nggak menang 5 tahun 7 tahun nggak menang. Coba demi iman. Ah, ini bangsa dan negara. Maka saya tulis di situ, jangan bela bangsa dan negara. Ini saya kasih tahu Pak Polisi, siap tempur, perang bagaimana? Perang dunia ketiga. Saya bilang ini sama tentara polisi itu. Nanti kalau perang dunia ketiga, jangan bela bangsa dan negara, bela iman. Nggak ada di surga itu. Surga bangsa Indonesia, surga bangsa Jepang nggak ada. Surga bangsa Mekah aja nggak ada kok. Jadi ganti hukum sistem Pancasila, sistem demokrasi ini dengan khilafah. Jadi niatnya itu bela khilafah. Jadi kalau mati saya bilang masuk surga. Kan lumayan. Siap saya Pak Ustaz. Tapi beat saya bilang. Isi beatnya apa Pak Khalifah? Isi beatnya diantaranya tidak boleh bohong. Komandan ini bin dari pusat. Tidak boleh bohong. Lagi mikir, wah dia tukang bohong kan. Jadi malu intel kan, kalau nggak bohong kan tak sukses. Saya bilang diantaranya nggak boleh bohong. Terus dua kan pengawalnya dia, komandan. BAT kita tunda saja, yang penting kita bela khilafah. Ya sudah nggak apa-apa saja. Ya itu terjadi karena mereka Islam, ya kasihan kan, dia nggak paham. Kasihan kalau kita yang paham ini nggak nyampe secara benar terus. Kita bertanggung jawab. Iya, bukan karena kita ambisi, ngapain ambisi? Saya cari-cari orang suruh mau, enggak mau juga. Mungkin memang Allah enggak menghendaki Allah. Itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf ya, namanya manusia ini kalau semangatnya itu kadang-kadang tidak terkontrol ya, namanya manusia, tapi saya semangatnya begitu. Tapi saya minta kalau salah dikoreksi, jangan dibiarin salah. Soal kitab terima tidak terima itu urusan kita dengan Allah. Allah tahu. Kita naik kendaraan, dia punya kendaraan minta dibalas, Allah tahu. Hati supir itu tidak minta dibalas salah atau diminta. Supir itu tahu, sama Allah yang lain tidak tahu. Itulah hati. Maka mudah-mudahan kita selalu niat ibadah. Semoga Allah memberi kita kesiapan lahir batin untuk tetap istiqomah dalam iman itu dengan memperkuat jumlah ibadah kita. Sebab kalau bagaimana meningkatkan iman, dari jalannya memperbanyak ibadah, tingkat iman. Tidak ada jalan lain. Bukan memperbanyak ilmu, bukan. Tidak ada janji Allah orang berilmu masuk surga, nggak ada. Orang tidak berilmu tidak masuk surga, nggak ada. Pokoknya Bilal bakianya dulu itu ahli tafsir, bakianya dulu ke surga, walaupun dia budak. Tidak ada orang kaya masuk surga, orang miskin nggak ada. Yang ada itu orang amani wa takwa. Nah itulah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dipersiapkan oleh Allah, bukan oleh kemampuan kita. Kalau ilmu kita apalah kita. La haula wala quwata illa billah. Wa qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.